Anies tidak masuk daftar cagup yang diumumkan PDIP hari ini. Ada apa? Jakarta Amateur News, nama Anies Baswedan tidak tercantum dalam daftar calon gubernur, cagup yang diumumkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, pada pengumuman gelombang ketiga, Senin 26 Maret 2024 siang. Dalam pengumuman resmi tersebut, PDIP mengusung 6 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada serentak 2024. Mereka adalah Sulawesi Utara, Stim Kando, Legend TNI Alfred Denny Joyitueje, Duanten Airin Rachmidiani Ade Sumardi, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, Pat Gorontalo Hamzah Isa Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, Nimon Tingkande Yohanes Franciscus Lema Jen Natalia Suryanto, Kalimantan Utara Andri Partono. Provinsi DKI Jakarta tidak masuk dalam pengumuman gelombang ketiga ini, meskipun sebelumnya ramai diberitakan bahwa PDIP akan mengusung pasangan Anies Baswedan dan Rano Karno. PDIP tidak jadi umumkan Anies Rano Karno, jubir Anies angkat bicara. PDIP tidak jadi mengumumkan nama Anies Baswedan Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta 2024, Senin 26 Maret 2024. Nama Anies tidak muncul, sebaliknya, Pramono Anung digadang-gadang sebagai pendamping Rano Karno. Juru bicara Anies Baswedan, Usama Abdul Aziz, akhirnya memberikan penjelasan. Menurut pria yang akrab disapa Sami itu, kubu Anies masih berharap bahwa Anies Baswedan tetap menjadi kandidat utama calon gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Sami menjelaskan bahwa pertemuan antara Anies dan Rano Karno baru-baru ini berlangsung dalam suasana yang hangat. Keduanya saling bertukar pikiran dan berdiskusi mengenai masa depan Jakarta, serta bagaimana kota ini harus menjadi lebih baik dari yang sekarang. Diskusi yang terjadi sangat hangat, ujar Sami. Ketika ditanya mengenai alasan PDIP belum juga mengumumkan dan mendeklarasikan pasangan Anies Rano, Sami menegaskan bahwa itu sepenuhnya merupakan hak dan wewenang partai. Itu adalah hak partai. Kami di sini tidak mempertanyakan hal tersebut. Sudah menjadi wewenang partai untuk menentukan siapa yang akan diusung dalam Pilgub Jakarta, ungkapnya. Sami juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan PDIP dan meminta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan final dari partai tersebut. Komunikasi dengan internal PDIP sudah lama terjalin. Hingga kini, komunikasi masih terus berlangsung. Jadi kita tunggu saja keputusan selanjutnya, lanjutnya. Kami sangat menghargai wewenang Ibu Megawati. Kami akan terus berkomunikasi dengan rekan-rekan di PDIP untuk mencapai kesepakatan bersama, ujarnya. Adiana Pitupulu, isu PDIP usung Anies masih belum pasti. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Adiana Pitupulu, menyatakan bahwa isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 masih sebatas rumor. Sebab hingga saat ini PDIP belum mengambil keputusan apapun terkait Pilkada Jakarta. Sebelumnya, muncul kabar bahwa PDIP akan mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta di kantor DPP PDIP. Namun, Adian menegaskan bahwa sampai saat ini DPP PDIP belum memutuskan apapun terkait Jakarta. Mengenai Anies dan lainnya, itu hanya isu, tapi kita harus berbicara berdasarkan fakta. Saat ini, DPP PDI Perjuangan belum memutuskan siapa yang akan diusung di Jakarta, kata Adian di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 26 Maret 2024. Meskipun demikian, Adian menambahkan bahwa PDIP tidak melarang Anies untuk mengunjungi kantor pusat partai. PDIP tidak punya hak melarang siapapun untuk datang ke kantor partai, termasuk Anies, yang hari ini berkunjung dan berdiskusi dengan Rano Karno mengenai Jakarta, ungkap Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP ini. Adian juga menjelaskan bahwa partai lebih memilih mengusung kandidat berdasarkan gagasan yang mereka miliki, bukan semata-mata berdasarkan elektabilitas. Kenapa itu penting? Kita berbicara tentang siapa yang nantinya akan mengelola anggaran sebesar 90 triliun per tahun. Kami ingin memastikan bahwa anggaran itu dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, bukan hanya berdasarkan popularitas semata, tegasnya. Menurut Adian, PDIP lebih tertarik untuk melihat gagasan dan visi kandidat dalam mengelola keuangan daerah, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Ada jutaan rakyat di Jakarta. Kami ingin tahu apa gagasan mereka. PDI Perjuangan lebih suka berbicara tentang hal itu daripada hanya melihat angka elektabilitas. Kami ingin berdialog dengan siapapun yang datang ke sini.
apakah itu kepala daerah atau siapapun, kami ingin mendiskusikan masalah-masalah penting yang berdampak pada kehidupan rakyat, ujar Adian. Sebelumnya, dua nama yang sempat menguat sebagai calon yang akan diusung oleh PDIP di Pilkada Jakarta adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies Baswedan. Adian juga menegaskan bahwa pendukung Ahok tidak akan masalah jika PDIP memutuskan untuk tidak mengusung Ahok dalam Pilkada Jakarta. Sementara itu, Anies Baswedan dalam keterangan pers yang diterima disebut sudah mengenakan baju batik tenun merah dan berpamitan dengan ibunya, Aliyah Rashid Baswedan, sebelum berangkat. Pernyataan ini keluar setelah Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyebut bahwa PDIP kemungkinan besar akan mengusung Anies bersama Rano Karno di Pilkada Jakarta. Insya Allah, ujar Said kepada Kompas.com Senin pagi. Namun hingga acara pengumuman calon kepala daerah selesai, nama Anies tidak muncul. Hingga kini, PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan mereka usung di Pilkada Jakarta. Dan ini masih menjadi misteri. Jalan politik Anies antara ideologi dan pragmatis nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan publik. PDIP yang sebelumnya dikabarkan akan mengusung Anies sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta, ternyata hingga kini belum mengambil keputusan. Alasan dibalik keputusan PDIP untuk tidak mengumumkan Anies sebagai Cagup Jakarta pada Senin, 26 Agustus, masih menjadi tanda tanya besar. Anies Baswedan bukan sosok baru dalam panggung politik. Jalan politik yang dilalui Anies penuh dengan kejutan dan keberuntungan. Ketika maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan pasangan petahana Ahok Jarot. Anies Sandi diusung oleh Gerindra, partai milik Prabowo Subianto. Sementara Ahok Jarot diusung oleh PDIP. Kampanye Pilkada DKI 2017 dikenal brutal, dengan sentimen sara yang sangat kuat. Isu agama dan etnisitas menjadi senjata utama dalam pertarungan politik ini. Namun, pada akhirnya, Anies Sandi keluar sebagai pemenang, mengalahkan Ahok Jarot. Setelah berhasil menjadi gubernur di Jakarta, Anies maju ke panggung politik nasional pada 2024. Berduet dengan Muhaimin Iskandar, Anies bersaing melawan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud dalam pemilihan presiden 2024. Ini menunjukkan bahwa dalam politik, tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Secara pragmatis, Anies memilih untuk melawan Prabowo karena merasa memiliki modal popularitas yang cukup untuk menjadi calon presiden, meskipun Prabowo adalah pendukung dan pengusung utama Anies dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Pertanyaannya sekarang, masih adakah harapan bagi Anies untuk kembali bertarung dalam Pilgub Jakarta? Semua ini tergantung pada keputusan Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP.